Maya melangkah perlahan di antara tumpukan pakaian bekas yang berserakan di kios pasar Loal. Tangannya mengais tumpukan kain, mencari sesuatu yang layak dipakai. Gajinya sebagai pekerja pabrik tak seberapa, jadi belanja di tempat seperti ini sudah biasa baginya. Asap dari gerobak sate yang berjejer di luar pasar menyusup ke dalam kios, bercampur dengan bau pakaian yang sudah lama tertumpuk. Di sudut kios yang sempit dan berdebu, matanya tertumbuk pada sebuah gaun merah. Bukan merah biasa, tapi merah menyala seperti darah segar. Gaun itu tampak mewah, dengan bahan satin yang masih berkilau meskipun sudah berada di antara pakaian-pakaian tak terpakai. Maya mengambilnya, merasakan teksturnya yang halus di jari-jarinya. "Itu barang spesial, Mbak," kata si penjaga kios, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. "Kalau mau, ambil aja. Nggak usah bayar." Maya mengernyit. "Gratis? Kok bisa?" Si penjaga kios tersenyum samar, seperti menyembunyikan sesuatu. "Anggap aja rezeki. Tapi hati-hati, gaun itu punya cerita." Maya hanya tertawa kecil. "Cerita serem, ya? Pakaian bekas kan memang sering ada mitosnya." Wanita tua itu tidak menjawab, hanya menatap Maya dengan tatapan kosong. Namun, Maya sudah terlanjur suka. Gaun itu tampak sempurna untuk dipakai di pesta akhir pekan bersama teman-temannya. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan gaun merah itu ke dalam tasnya dan pergi. Malamnya, di kamar kosnya yang sempit, Maya mencoba gaun itu. Saat kain halusnya menyentuh kulit, ada sensasi dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Sesuatu terasa berbeda. Maya tampak lebih cantik, lebih menggoda. Tatapan matanya lebih tajam, bibirnya tampak lebih penuh, dan lekuk tubuhnya seakan terbentuk sempurna oleh gaun itu. Ia tersenyum puas. "Besok, cowok-cowok pasti terpesona," gumamnya. Namun, di sudut cermin, sesosok bayangan hitam mulai muncul. Samar, tapi nyata. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, membuat jantung Maya berdebar. Ia mengusap matanya, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Bayangan itu lenyap, tapi rasa tidak nyaman masih menggelayuti dadanya. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa di kamar. "Cuma imajinasi," bisiknya, berusaha menenangkan diri. Maya melepaskan gaun itu dan menggantungnya di balik pintu. Ia merasakan lelah yang luar biasa, seolah energi tubuhnya tersedot habis. Tanpa pikir panjang, ia langsung merebahkan diri di kasur. Di luar jendela, bulan purnama menggantung di langit. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma anyir yang samar. Gaun merah itu bergoyang sedikit, seperti ada yang menyentuhnya. Malam itu, Maya bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah ruangan gelap dengan dinding berlumuran darah. Suara bisikan terdengar di telinganya, lirih tapi menusuk. "Pakai aku, dan kau akan mendapatkan segalanya." Maya terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah gaun merah yang masih tergantung di balik pintu. Sekilas, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di sana, menatapnya dalam gelap. Maya mengusap wajahnya yang masih basah oleh keringat. Mimpi buruk itu masih terngiang di kepalanya, suara bisikan itu seolah belum hilang. Namun, saat ia melihat jam di ponselnya, sudah hampir pukul 6 pagi. Ia harus bersiap ke pabrik. Dengan langkah malas, ia berdiri dan melirik ke arah gaun merah yang masih tergantung di balik pintu. Pikirannya masih dipenuhi bayangan mimpi tadi, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Lagi pula, itu hanya mimpi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Di depan cermin, Maya memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu yang aneh. Matanya lebih cerah, kulitnya lebih halus, dan wajahnya seakan lebih menarik dibanding kemarin. Ia menyentuh pipinya, mencoba mencari tahu apa yang berubah. Saat itulah, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Doni, salah satu pria di pabrik yang biasanya bahkan tidak pernah meliriknya. "Pagi, Maya. Kamu masuk shift pagi, kan? Mau bareng nggak?" Maya terdiam.
Doni adalah salah satu pria yang selama ini tidak pernah menunjukkan ketertarikan padanya. Lalu, kenapa tiba-tiba sekarang dia begitu perhatian? Di pabrik, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa rekan kerjanya, terutama para pria, tiba-tiba bersikap berbeda. Ada yang tiba-tiba menawarkan bantuan, ada yang diam-diam mencuri pandang ke arahnya, bahkan supervisor yang biasanya cuek mendadak menyapanya dengan ramah. "Kamu kelihatan beda hari ini, Maya," kata Rini, teman sekamarnya di kos yang juga bekerja di pabrik yang sama. "Kayak lebih cantik dari biasanya. Pakai skincare baru?" Maya hanya tertawa kecil. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, perhatian yang ia dapatkan hari ini sangat berbeda dari biasanya. Saat malam tiba, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang mendapatkan perhatian seperti ini. Tapi di sisi lain, ada perasaan ganjil yang mengganggunya. Semua ini terjadi setelah ia membawa pulang gaun merah itu. Ia menatap cermin di kamarnya. Wajahnya kembali terlihat berbeda, lebih cantik, lebih menggoda. Namun, di sudut cermin, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan hitam. Berdiri diam, menatapnya tanpa mata. Maya menelan ludah. Tubuhnya kaku. Ia membalikkan badan, memastikan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu semakin jelas. Kali ini, ia bisa melihatnya lebih detail. Sosok itu memiliki wajah seperti dirinya, tapi dengan ekspresi yang kosong dan menyeramkan. Gaun merah yang tergantung di balik pintu berkibar pelan, seolah ada yang menyentuhnya. Tanpa sadar, Maya mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Seakan tidak pernah ada. Maya menghela napas panjang. "Cuma lelah," bisiknya, meyakinkan diri sendiri. Tapi, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa semua ini baru permulaan. Malam itu, Maya tidur lebih awal. Hari yang aneh di pabrik masih memenuhi pikirannya, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk memikirkannya lebih dalam. Ia menarik selimut hingga ke leher, berusaha mengabaikan semua kegelisahan yang menghantuinya sejak pagi. Namun, tepat tengah malam, ia terbangun. Ada suara samar, berbisik lirih di telinganya. Seperti seseorang sedang berbicara pelan, tapi tidak cukup jelas untuk dimengerti. Suara itu bukan berasal dari luar kamar. Tidak ada orang di kos selain dirinya. Rini masih menginap di rumah keluarganya, meninggalkan Maya sendirian. Maya menahan napas, tubuhnya kaku di tempat tidur. Ia melirik jam di ponselnya, pukul 2.33 dini hari. Suara bisikan itu semakin jelas, seakan berasal dari sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia menoleh ke arah pintu. Gaun merah itu masih tergantung di sana. Kali ini, kainnya bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin di dalam kamar. Jantung Maya berdegup kencang. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mencari sumber suara. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. "Pakailah aku." Maya tersentak. Itu bukan sekadar bisikan kosong. Itu suara perempuan. Dingin, mendesak, dan terdengar begitu dekat. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya ilusi karena kelelahan. Tapi saat ia membuka mata lagi, gaun itu seperti lebih dekat daripada sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menariknya. Ketakutan merayapi tubuhnya, tapi entah mengapa, ada dorongan aneh dalam dirinya untuk menurut. Seolah-olah gaun itu memiliki daya tarik yang tidak bisa ia lawan. Tangannya terangkat sendiri. Perlahan, tanpa kendali, ia berdiri dan berjalan mendekati gaun itu. Nafasnya memburu, tapi tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Ia meraih gaun merah itu dengan gemetar. Begitu tangannya menyentuh kainnya, sesuatu berubah. Seketika, Maya merasa dadanya sesak. Udara di kamar menjadi lebih berat, seakan ada sesuatu yang menghisap oksigen di sekitarnya. Kepalanya berdenyut, matanya berkunang-kunang.
Namun, di tengah rasa panik itu, ada sesuatu yang lain, sebuah perasaan aneh yang membuatnya tak bisa melepaskan gaun itu. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih hidup. Ia menatap cermin di sudut kamar. Refleksinya tampak lebih cantik dari sebelumnya. Rambutnya lebih berkilau, kulitnya lebih cerah. Namun ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan bayangannya lebih lama. Itu bukan dirinya. Bayangan di cermin tersenyum, tapi ia sendiri tidak tersenyum. Tatapan mata refleksi itu begitu tajam, penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jantungnya mencelos. Maya mencoba menjauh dari cermin, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Bayangannya tetap menatapnya, senyumannya melebar sedikit demi sedikit, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu rapi, terlalu sempurna untuk menjadi miliknya. Kemudian, dengan gerakan pelan namun mengerikan, bayangan itu mengangkat tangan dan menempelkan jari ke bibirnya. "Sesaha," bisiknya. Maya merasakan tubuhnya merinding hebat. Ia melepaskan gaun itu dan mundur terbirit-birit ke tempat tidur. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi lehernya. Ia mengalihkan pandangan dari cermin, menutup matanya erat-erat, berharap semuanya segera berlalu. Pagi harinya, saat ia membuka mata, gaun merah itu masih tergantung di tempatnya. Tapi kini, ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah jejak tangan berwarna hitam di bagian bawah kainnya. Sejak pagi, Maya merasa ada yang berbeda. Bukan hanya karena bayangan aneh di cermin semalam atau jejak tangan hitam di gaunnya, tapi ada sesuatu yang lebih nyata. Udara di dalam kamarnya terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menekan tubuhnya. Ia mencoba mengabaikannya. Seperti biasa, ia bersiap untuk pergi bekerja. Namun, saat ia membuka lemari untuk mengambil seragam pabriknya, aroma menyengat menyergap hidungnya. Bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Maya menutup hidungnya, melangkah mundur. Matanya mengarah ke satu titik, gaun merah yang tergantung di belakang pintu. Bau itu berasal dari sana. Dengan tangan gemetar, ia meraih gantungan dan membawa gaun itu ke bawah cahaya. Seketika, tubuhnya menegang. Ada noda kehitaman di bagian bawah gaun, seperti darah yang sudah kering. Jantungnya berdegup kencang. Maya buru-buru menjatuhkan gaun itu ke lantai. Ia merasa mual, kepalanya berputar. Tapi anehnya, di tengah rasa takut yang mencekam, ada dorongan aneh dalam dirinya. Sebuah keinginan gila untuk mengenakan gaun itu. "Pakailah." Bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih lembut, seolah membujuknya. Maya memejamkan mata, menggigit bibirnya keras-keras. "Tidak, ini cuma perasaanku saja." Namun, tangannya bergerak sendiri, meraih gaun itu dari lantai. Sebelum akal sehatnya menghentikannya, ia sudah melepas pakaiannya dan mengenakan gaun merah tersebut. Begitu kain lembut itu menyentuh kulitnya, tubuhnya bergetar. Ia berjalan ke depan cermin, menatap pantulan dirinya. Seketika, Maya merasa berbeda. Tubuhnya tampak lebih ramping, kulitnya lebih bercahaya, matanya lebih tajam. Ia tampak sempurna. "Cantik," gumamnya tanpa sadar. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Doni. "Maya, malam ini ada acara kecil di kafe dekat pabrik. Kamu datang, kan?" Ia membaca pesan itu berulang kali. "Doni lagi? Kenapa lelaki itu tiba-tiba begitu tertarik padanya?" Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, jari-jarinya sudah mengetik balasan. "Iya, aku datang." Malam itu, ia pergi ke kafe dengan perasaan aneh. Setiap mata yang menatapnya terasa berbeda. Pria-pria yang biasanya mengabaikannya kini menoleh 2 kali. Bahkan, beberapa di antaranya mendekatinya dengan senyum yang tak biasa. Doni menghampirinya lebih dulu. "Maya, kamu kelihatan luar biasa malam ini. Ada yang beda dari kamu." Maya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa benar semua ini hanya karena gaun merah itu? Saat ia berjalan menuju meja, seorang pelayan lewat di sampingnya, membawa nampan penuh gelas. Tiba-tiba, tangan pelayan itu gemetar,
seolah kehilangan keseimbangan. Gelas-gelas di nampan jatuh, pecah berhamburan di lantai. Semua orang terkejut, tapi yang membuat Maya terpaku adalah ekspresi ketakutan di wajah pelayan itu. Mata lelaki itu melebar, menatap Maya dengan ngeri, seakan melihat sesuatu yang mengerikan di balik punggungnya. "Kamu?" Pelayan itu tergagap, mundur perlahan. "Kamu bukan manusia." Seketika, suasana menjadi hening. Maya merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Atau, apakah ada sesuatu yang tak kasat mata mengikuti dirinya? Maya tidak bisa tidur. Gaun merah itu kini berbaring di atas kasurnya seperti seorang mayat yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Setiap kali ia mencoba membuangnya ke lantai, entah bagaimana, gaun itu kembali ke tempatnya semula. Seolah memiliki kehendak sendiri. Dibanjiri ketakutan, Maya meraih ponselnya dan membuka kontak Doni. Jarinya gemetar saat mengetik pesan. "Doni, aku butuh bantuanmu. Bisa datang ke kosanku sekarang?" Pesan terkirim. Maya menunggu dengan napas tertahan. Pikirannya melayang ke kejadian semalam di kafe. Bagaimana Doni memandangnya, bagaimana semua pria menoleh saat ia lewat. Sesuatu dalam dirinya menyadari, semua itu terjadi sejak ia mengenakan gaun merah itu. Ponselnya bergetar. "Gila ya? Udah tengah malam, Mei. Besok aja, ya?" Maya menatap layar dengan kecewa. Ia ingin membalas, tapi sesuatu di sudut kamar menarik perhatiannya. Bayangan di cermin. Maya menelan ludah. Ia yakin tidak berdiri di depan cermin, tapi bayangannya tetap di sana. Berdiri tegak, menatapnya. Dan kali ini, senyumnya lebih lebar. Jantung Maya hampir copot saat melihat sesuatu yang lain. Bayangannya tidak hanya tersenyum, tapi juga mengenakan gaun merah itu. "Berhenti," bisiknya, tapi suaranya tak lebih dari desisan lemah. Bayangannya melangkah maju. Maya tersentak mundur, tapi sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Ia menunduk. Kedua tangannya kini sudah mengenakan gaun merah itu tanpa sadar. "Tidak," jeritnya. Ia mencakar kain itu, mencoba melepaskannya. Tapi semakin ia berusaha, semakin erat gaun itu membelit tubuhnya. Seperti akar pohon yang membelit mangsanya. Bayangan di cermin tertawa, tawa tanpa suara yang mengoyak kesadarannya. Mata Maya melebar saat melihat sesuatu yang lebih mengerikan, bayangannya mulai merayap keluar dari cermin. Kegelapan memenuhi kamar. Tubuh Maya membeku, tidak mampu bergerak. Tawa hampa itu kini bergema di dalam kepalanya, semakin keras, semakin menusuk. Aku harus pergi dari sini," gumamnya dengan suara parau. Maya meraih tas kecilnya dan berlari keluar kamar. Udara malam menusuk kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia harus pergi. Ia harus mencari tempat aman. Namun, begitu kakinya melangkah keluar dari gerbang kos, langkahnya terhenti. Di seberang jalan, seorang pria berdiri. Wajahnya familiar. "Doni." Ia tersenyum padanya. Senyum yang biasanya hangat, tapi malam ini terasa berbeda. Maya merasakan hawa dingin menjalar ke tengkuknya. "Mei," suara Doni terdengar lebih dalam dari biasanya. "Aku tahu kau akan keluar. Aku menunggumu." Maya merasa ada yang salah. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, tubuhnya tiba-tiba kaku. Jari-jarinya mengepal sendiri, seolah dikendalikan sesuatu. Di depan matanya, Doni melangkah mendekat. Matanya menatap gaun merah yang melekat di tubuh Maya dengan sorot yang aneh, seperti kelaparan. "Gaun itu akhirnya memilihmu." Maya ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Napasnya memburu saat Doni melangkah semakin dekat. Mata pria itu, yang biasanya hangat, kini dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar ketertarikan, tapi obsesi. "Maya, kau terlihat luar biasa malam ini." Suaranya terdengar dalam dan serak. "Gaun itu membuatmu sempurna." Maya mundur setengah langkah. Tangannya gemetar. Ia merasakan sesuatu merayap di kulitnya,
seperti sentuhan tak kasat mata yang menggoda dan mengikatnya dalam jerat yang tak terlihat. Gaun merah itu, ia sadar, bukan sekadar kain biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang mengendalikan bukan hanya tubuhnya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. "Doni, ada yang tidak beres dengan ini semua," bisik Maya. "Aku harus pergi." Doni menggeleng pelan. "Tidak, Mei. Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan, bukan? Semua orang menginginkanmu sekarang. Aku menginginkanmu. Kau tidak perlu takut." Tubuh Maya gemetar hebat. Kakinya ingin melangkah pergi, tapi ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya di tempat. Jari-jarinya mencengkeram kuat tas kecilnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan. Doni semakin mendekat. Tangannya terangkat, hendak menyentuh wajah Maya. Namun, begitu ujung jarinya hampir menyentuh pipinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Maya!" Maya tersentak. Ia mengenali suara itu. Rina, teman sekamarnya di kos. Gadis itu berdiri di ujung jalan, wajahnya pucat pasi. "Maya, jangan biarkan dia mendekat. Lari!" Teriakan Rina membuat Maya sadar dari jerat gaun terkutuk itu. Dengan sekuat tenaga, ia memaksa tubuhnya untuk bergerak. Tangannya mendorong Doni sekuat tenaga, dan pria itu terhuyung mundur dengan ekspresi kaget. Tanpa pikir panjang, Maya berlari menuju Rina. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menoleh dan mendapati Doni mencengkeram erat gaun merahnya, matanya kini merah menyala. "Kau tidak bisa pergi, Maya. Gaun itu telah memilihmu." Maya menjerit, menendang sekuat tenaga. Kuku Doni mencakar kulitnya, meninggalkan bekas kehitaman yang seketika terasa panas. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu dari tanah dan menghantamkannya ke lengan Doni. Pria itu meraung dan melepaskannya. Rina berlari menghampirinya, menarik tangannya. "Cepat, sebelum dia bangkit lagi." Maya tak berpikir dua kali. Bersama Rina, ia berlari menuju gang kecil yang gelap, meninggalkan Doni yang masih terduduk di tanah dengan ekspresi marah bercampur rasa lapar. Di kejauhan, suara angin berdesir seperti bisikan gaun yang tertawa puas. Gaun itu belum selesai dengan Maya. Tidak sekarang. Maya dan Rina terus berlari, napas mereka tersengal saat melewati ganggang sempit. Cahaya lampu jalan temaram, bayangan mereka memanjang di tembok kusam. Jantung Maya berdegup kencang, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga ketakutan yang merayapi tubuhnya. "Apa yang terjadi, Mei?" Rina bertanya di antara napasnya yang memburu. Maya tak bisa langsung menjawab. Gaun merah itu masih melekat di tubuhnya, seperti memiliki nyawa sendiri. Dingin menyusup ke dalam kulitnya, membuatnya merasa seolah sesuatu sedang menunggu saat yang tepat untuk menguasai dirinya sepenuhnya. Aku nggak tahu, Rina." Maya akhirnya bersuara, suaranya bergetar. "Tapi aku harus melepas gaun ini. Aku harus mengakhiri semua ini." Rina menggigit bibirnya, lalu menarik tangan Maya menuju rumahnya yang tidak jauh dari sana. Begitu tiba, mereka langsung masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. "Lepas gaunnya sekarang," kata Rina, setengah memerintah. "Kita bakar atau buang jauh-jauh." Maya mengangguk dan segera berusaha menarik resleting di bagian belakang. Namun, jari-jarinya gemetar hebat, dan yang lebih parah, resleting itu seperti menyatu dengan kulitnya. "Rina, aku nggak bisa lepas." Suaranya terdengar panik. Rina mendekat, mencoba membantu. Namun, begitu ia menyentuh gaun itu, sesuatu yang dingin menjalar ke tangannya, membuatnya tersentak mundur. "Apa ini, Mei? Gaun ini seperti hidup." Maya menatap Rina dengan mata penuh ketakutan. "Aku nggak tahu, Rin, aku hanya membelinya di pasar Loa. Aku pikir cuma gaun biasa." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Keduanya saling pandang. Ketukan itu pelan, tapi terus berulang, seperti ada seseorang yang sabar menunggu mereka membuka. "Mungkin Doni," bisik Maya. Rina menggeleng cepat. "Jangan buka,
Aku punya firasat buruk. Namun, semakin lama, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Seperti ada sesuatu yang memaksa masuk. Brak. Sebuah hantaman keras membuat pintu bergetar. Rina menjerit kecil, sementara Maya membeku di tempat. Seketika, suara itu berhenti. Sunyi menyergap. Mereka menahan napas, berharap apapun yang ada di luar sudah pergi. Tapi, sebelum mereka sempat merasa lega, suara langkah kaki mulai terdengar. Tidak dari luar, tapi dari dalam rumah. Maya dan Rina menoleh ke arah ruang tamu. Di sana, samar-samar, terlihat bayangan seseorang berdiri di kegelapan. Sosok itu mengenakan sesuatu yang familiar, gaun merah yang sama dengan yang dikenakan Maya. Maya merasa dunia berputar. Jika gaun itu ada di tubuhnya, lalu siapa yang berdiri di sana? Maya berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang saat menatap sosok yang mengenakan gaun merah itu. Bayangan itu berdiri di ujung ruangan, samar-samar dalam gelap, nyaris tak terlihat. Namun, Maya tahu sosok itu bukan Rina, bukan juga siapapun yang ia kenal. Itu adalah dirinya sendiri, atau sesuatu yang menyerupainya. Rina mencengkeram tangan Maya erat-erat, napasnya tercekat. "Me, siapa itu?" bisiknya dengan suara gemetar. Maya tak bisa menjawab. Tenggorokannya kering, tubuhnya terasa berat, seolah gaun ini menyedot semua tenaganya. Ia menatap ke bawah, gaun merah itu masih melekat di tubuhnya. Tapi bagaimana bisa ada sosok lain yang mengenakan gaun yang sama? Sosok itu melangkah maju. Kaki telanjangnya tidak menimbulkan suara di lantai kayu. Wajahnya masih tertutup bayangan, tapi Maya bisa merasakan tatapannya yang tajam menusuk ke arahnya. Dalam keheningan yang mencekam, suara lirih terdengar dari bibirnya. "Kau sudah menggantikanku? Sekarang, giliranmu." Maya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rina menariknya ke belakang, membisikkan sesuatu yang tak jelas. Sosok itu terus mendekat, bayangannya semakin nyata dalam gelap. Tiba-tiba, cermin besar di pojok ruangan bergetar. Permukaannya bergelombang seperti air yang tersentuh angin. Maya menoleh, dan matanya membelalak. Di dalam cermin, ia melihat bayangan dirinya, tetapi berbeda. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya melengkung dalam senyum jahat. "Keluar dari tubuhku." Maya akhirnya berteriak, suaranya parau dan penuh ketakutan. Cermin itu bergetar semakin kuat, memantulkan gambaran yang lebih jelas. Sosok dalam cermin itu mengulurkan tangannya, seperti hendak menarik Maya masuk. Udara di dalam ruangan semakin dingin, dan lampu berkedip-kedip. "Mei, kita harus pergi dari sini." Rina mengguncang tubuh Maya, mencoba membangunkannya dari ketakutan yang membekukan tubuhnya. Tapi Maya tak bisa bergerak. Kakinya seolah tertancap di lantai, gaun merah itu semakin melekat di tubuhnya, membelit seperti akar yang mencengkeram erat. Sosok dalam cermin itu terkekeh pelan, lalu mengangkat satu tangan dan mengisyaratkan sesuatu. Maya merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia menoleh perlahan, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok yang tadi di pojok ruangan kini berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napasnya yang dingin di tengkuknya. Gaun merah itu kini seperti hidup, menyatu dengan tubuhnya, menariknya ke dalam cermin. Rina menjerit. Ia meraih bahu Maya dan mencoba menariknya mundur, tapi kekuatan yang tak terlihat menahan Maya di tempatnya. "Jangan biarkan dia mengambilmu, Mei." Rina berteriak. Tapi Maya sudah setengah tubuh masuk ke dalam cermin. Bayangan dirinya di dalam refleksi itu menyeringai puas, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Dengan sisa tenaga, Maya meraih pecahan kaca dari meja di sampingnya dan menggenggamnya erat. Jika ini satu-satunya cara untuk melawan, ia akan melakukannya. Tanpa ragu, ia menggoreskan pecahan kaca itu ke lengan gaun merahnya. Seketika, gaun itu mengeram, bukan suara kain yang robek, tapi seperti jeritan makhluk hidup yang kesakitan. Cermin itu bergetar hebat, suara retakan menggema di seluruh ruangan. Sosok dalam cermin mulai memudar, berusaha meraih Maya,
tapi refleksinya semakin kabur. Maya menggigit bibirnya, mengabaikan rasa sakit dari tangannya yang terluka, lalu kembali menggores gaun itu lebih dalam. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Gaun itu meronta, dan dalam sekejap, kekuatannya melemah. Rina menarik Maya sekuat tenaga, dan akhirnya, Maya terlepas dari jeratan cermin. Sekejap kemudian, cermin itu meledak berkeping-keping, serpihannya berhamburan ke seluruh ruangan. Maya dan Rina jatuh tersungkur di lantai, terengah-engah. Maya menatap gaunnya. Warna merahnya kini pudar, berubah menjadi hitam kusam, seperti kain yang telah membusuk. Ia menghembuskan napas panjang. Rina menatapnya dengan mata lebar. Kau baik-baik saja? Maya mengangguk lemah, meskipun di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Gaun merah itu boleh saja melemah, tapi sesuatu memberitahunya bahwa ini baru permulaan. Dari balik serpihan kaca, bayangan hitam itu masih mengawasi mereka. Maya masih terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Rina di sampingnya, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Gaun merah itu kini tampak seperti kain lep kumal, kehilangan kilaunya yang menggoda. Tapi sesuatu dalam diri Maya berbisik bahwa ini belum berakhir. Aku harus membakar gaun ini, gumam Maya, lebih kepada dirinya sendiri. Rina menatapnya. Kita harus segera keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara gemeretak terdengar dari balik serpihan cermin yang berserakan. Maya dan Rina sontak menoleh. Dari pecahan-pecahan kaca itu, asap hitam perlahan mengepul, berputar-putar seperti kabut yang berusaha membentuk sesuatu. Lalu, dari dalam bayangan itu, sesosok tangan pucat muncul. Tangan yang kurus, dengan jari-jari panjang seperti cakar. Rina menjerit, menarik Maya berdiri. Tapi Maya terpaku, matanya membelalak saat melihat wajah yang muncul dari balik kabut hitam itu. Wajahnya sendiri, tapi lebih pucat, dengan mata kosong yang menghitam pekat. Bibirnya tersenyum tipis, menampilkan gigi-gigi runcing yang seakan siap menggigit. Sudah waktunya, suara itu berbisik, menyeret udara dingin di sekelilingnya. Maya mundur selangkah. Tangannya mencengkeram gaun lusuh itu, berharap bisa melemparkannya jauh-jauh. Tapi kain itu menempel erat di tangannya, seperti kulit keduanya yang tidak bisa lepas. Bayangan di depannya melangkah maju. Gerakannya aneh, seperti boneka yang digerakkan paksa. Setiap langkahnya menimbulkan suara berderak, seakan ada tulang yang patah di dalam tubuhnya. Lepaskan aku. Maya berteriak, mencoba merobek gaun itu, tapi kain itu semakin erat membelit tubuhnya. Tidak ada yang bisa lepas, Maya, bisik bayangan itu. Kau sudah menjadi bagiannya. Sama seperti aku dulu. Rina meraih tangan Maya, mencoba menariknya menjam. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi kaki Maya terasa berat, seolah terbenam dalam tanah. Bayangan itu semakin mendekat, tangannya mulai terulur. Dalam kepanikan, Maya teringat sesuatu. Satu-satunya cara untuk menghancurkan gaun ini adalah dengan api. Dengan sisa tenaga, ia merogoh kantongnya, mencari sesuatu. Jarinya akhirnya menemukan pemantik kecil yang biasa ia gunakan untuk menyalakan kompor gas di kosannya. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan api dan mendekatkannya ke gaun. Api menjilat kain itu, dan tiba-tiba, suara jeritan menggema di seluruh ruangan. Tapi itu bukan jeritan Maya, melainkan suara dari gaun itu sendiri. Gaun itu menggeliat, warnanya berubah dari merah kusam menjadi hitam terbakar. Bayangan yang ada di depan mereka mulai bergetar hebat, tubuhnya menghitam, meretak seperti kaca yang akan pecah. Ia meraih ke arah Maya, berusaha meraih sesuatu, tapi tubuhnya sudah mulai runtuh menjadi abu. Rina menarik Maya mundur, keduanya terhuyung ke belakang saat api semakin membesar. Gaun itu akhirnya hancur. Kainnya berubah menjadi abu, meninggalkan Maya yang terengah-engah dengan tubuh bergetar. Semuanya hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar di dalam ruangan yang kini remang. Rina menatap Maya dengan mata penuh pertanyaan. Kau baik-baik saja? Maya mengangguk,
meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Aku rasa sudah berakhir. Tapi sebelum mereka bisa bergerak keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Di lantai yang penuh abu itu, perlahan muncul bercak merah. Semakin lama, bercak itu semakin besar, merayap seperti tinta yang tumpah. Maya menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin. Dari dalam noda merah itu, sesuatu mulai muncul. Sebuah tangan. Bukan tangan manusia, tapi tangan yang lebih panjang, lebih hitam, dengan kuku tajam yang meneteskan cairan hitam pekat. Tiba-tiba, ruangan bergetar. Bayangan yang tadi menghilang kini muncul lagi, tapi dalam bentuk yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyeramkan. Gaun itu memang terbakar. Tapi kutukan itu tidak pernah bisa dihancurkan. Maya dan Rina tidak sempat lari. Dalam sekejap, bayangan itu menerjang mereka, menelan mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Dan di pojok ruangan yang hancur, berdiri sebuah cermin baru. Cermin yang bersih, mengkilap, dengan pantulan sosok wanita bergaun merah yang tersenyum dingin, menunggu korban berikutnya. Maya terbangun dengan tubuh terasa ringan. Ia berjalan ke depan cermin dan terkejut melihat bayangannya. Wajahnya terlihat lebih segar, kulitnya lebih kencang, dan tubuhnya lebih ramping. Seolah-olah ia telah menjalani perawatan mahal dalam semalam. Astaga, Maya menyentuh pipinya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari Rudy. Rindu kamu. Bisa ketemu malam ini? Jantung Maya berdebar. Rudy, pria yang selama ini hanya menganggapnya teman kerja biasa, kini tiba-tiba mengajaknya bertemu. Di kantor, rekan-rekan pria yang biasanya cuek mulai memberikan perhatian. Bahkan Pak Hadi, bosnya yang terkenal pelit senyum, menatapnya dengan cara berbeda. Kamu kelihatan berbeda hari ini, Maya, komentar Sari, temannya. Maya hanya tersenyum kecil, menyimpan rahasia gaun merah itu. Saat malam tiba, ia mengenakan gaun itu lagi dan bertemu Rudy di sebuah kafe. Tatapan Rudy penuh kekaguman, membuat Maya semakin percaya diri. Namun, di tengah percakapan mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan tiba-tiba mendekat. Matanya menatap langsung ke arah Maya. Kau harus menyingkirkan gaun itu, bisik wanita itu dengan suara parau. Maya terkejut. Maaf, ibu bicara apa? Wanita tua itu mencengkeram lengannya. Gaun itu akan menghancurkanmu. Kau tidak tahu apa yang kau pakai. Rudy segera berdiri, mendorong wanita itu menjauh. Ibu jangan ganggu kami. Wanita itu mendesah keras, lalu melangkah pergi dengan ekspresi penuh ketakutan. Maya mencoba mengabaikan kejadian itu. Ia kembali menikmati malamnya bersama Rudy. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di taman. Rudy menggenggam tangannya erat, dan Maya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Namun, tiba-tiba Maya merasa pusing. Kepalanya berdenyut hebat. Ia hampir jatuh, tapi Rudy dengan sigap menangkapnya. Kamu nggak apa-apa? Tanya Rudy khawatir. Maya menggeleng, mencoba mengabaikan rasa sakit yang merayap di kepalanya. Ia memutuskan pulang lebih cepat. Di kamarnya, ia melepas gaun merah itu dan langsung terjatuh ke tempat tidur. Tidur menjadi hal yang sulit. Bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan dalam mimpinya. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong memanggil namanya, merintih dalam kesakitan. Tiba-tiba, ia melihat dirinya dalam gaun merah, berdiri di tengah lautan mayat. Wajahnya tersenyum, tetapi mata yang menatapnya dari cermin tampak kosong. Maya terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke arah gaun yang tergantung di sudut kamar. Warna merahnya terlihat lebih pekat daripada sebelumnya. Maya bangkit, berjalan mendekati gaun itu. Saat tangannya menyentuh kainnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulangnya. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk tetap mengenakan gaun itu. Ini hanya sugesti, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun,
Semakin lama ia menatap gaun itu, semakin ia merasakan tarikan aneh. Seolah-olah gaun itu memiliki kesadarannya sendiri. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. "Pakai aku lagi." Maya menoleh cepat, matanya membelalak. Tidak ada siapapun di kamar itu. Hanya dirinya dan gaun merah yang tergantung di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia beringsut mundur dan meraih ponselnya. Jari-jarinya bergetar saat mencoba mencari informasi tentang gaun itu. Namun, tidak ada satupun petunjuk di internet. Hanya firasat buruk yang semakin kuat menyelimuti pikirannya. Maya mencoba mengabaikannya dan kembali ke tempat tidur. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Pakai aku." Maya menutup telinganya erat-erat, memaksa dirinya untuk tidur. Namun, dalam kegelapan, ia merasa sesuatu bergerak di sudut kamar. Gaun itu, seperti berdenyut hidup. Tamat.